Ada 8 miliar manusia di muka bumi ini. 281 juta jiwanya itu ada di Indonesia. Separuh dari jumlah tersebut itu berusia antara 20 sampai 40 tahun. Dan dari jumlah itu, lebih dari 4 juta orang yang download dating apps. Pertanyaannya, kok masih banyak ya yang jomblo? Mencoba minimalis. Powered by MLab. Gue baru habis baca buku yang judulnya How Not to Die Alone. Penulisnya ini adalah salah seorang behavioral scientist atau peneliti perilaku yang sekarang juga berprofesi sebagai dating coach. Namanya Logan Ury. Dalam buku ini, dia ceritain hal-hal yang bikin kita susah dapat pasangan, termasuk gimana cara ngatasinnya. Ini alasan kenapa kita susah dapat pasangan di zaman sekarang. Pertama, kita belum kenal sama diri sendiri dan gak tahu apa yang dimauin sama diri kita sendiri. Kedua, terlalu banyak pilihan. Nah, ini sampai ada istilahnya nih, namanya the paradox of choice. Jadi, semakin banyak opsi, malah kitanya yang tambah bingung, bukan malah makin yakin. Yang ketiga, maraknya fenomena couple goals. Nah, ini nih yang sering bikin kita jadi pengen merasa seperti mereka gitu kan, sama-sama punya pasangan yang bisa dijadiin couple goals gitu untuk orang-orang di luar sana. Yang akhirnya hal ini bikin kita jadi nggak realistis ekspektasinya. Nah, gimana nih caranya agar kita bisa dapat pasangan di zaman sekarang? Menurut Logan Ury, ada 3 dating blind spot yang harus kita consider. Apakah itu ada di diri kita atau dating blind spot yang pertama itu the romanticizer, alias si paling romantis. Jadi orang yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang selalu meromantisasi jatuh cinta ya, selalu menunggu datangnya belahan jiwa gitu ya, baik itu pangeran, putri, kodok atau makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua, the hesitator atau si paling peragu. Biasanya orang-orang ini belum akan siap berpasangan kalau mereka belum mencapai milestone atau pencapaian tertentu. Misalnya, gue belum siap untuk berpasangan kalau usia gue belum mencapai 30 tahun. Atau gue baru akan siap untuk berpasangan kalau gue sudah financially stable. Dan banyak hal lainnya. Tipe yang ketiga itu the maximizer, alias si paling maksimal. Nah, orang yang masuk ke tipe ini biasanya akan menganggap bahwa dating is a big deal. Makanya mereka selalu berusaha agar semuanya itu sempurna. Mereka akan selalu menganalisa pilihan-pilihan yang ada. Mereka akan terus mencari gitu. Sampai mereka bisa ketemu sama orang yang dirasa tepat dan sempurna. Nah, terus gimana nih caranya biar kita bisa tahu kita masuk tipe yang mana nih? Nah, di buku ini ada prompt yang bisa lu pakai biar lu bisa tahu tipe lu tuh yang mana. Atau lu juga bisa ikutan kuisnya yang linknya itu nanti bisa lu dapetin di sini. Sedikit bocoran ya. Tadi setelah gue ngambil kuisnya, ternyata gue masuk tipe the maximizer alias si paling maksimal gitu. Jadi gue memiliki kecenderungan untuk memberi syarat buat diri gue sendiri gitu. Checklist untuk diri gue sendiri yang semuanya itu harus gue centang dulu. Baru gue bisa mantap untuk memutuskan apakah gue hendak berpasangan atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari 3 tipe itu kan kesannya beda. Tapi sebetulnya mereka tuh sama-sama punya satu kesamaan, yaitu ekspektasi yang gak realistis. Kalau the romanticizer itu biasanya punya ekspektasi yang gak realistis terhadap konsep hubungan atau relasi itu sendiri. Kalau tipe hesitator itu biasanya punya ekspektasi yang gak realistis terhadap dirinya sendiri. Dan kalau the maximizer itu biasanya punya ekspektasi yang gak realistis ke pasangannya. Hal selanjutnya yang lo bisa coba ulik adalah attachment style. Kebetulan gue sama Puri pernah bahas ini di podcast Mencoba Minimalis episode 217 yang ada di Spotify. Hal selanjutnya yang perlu lo tanyain sama diri lo sendiri. Lo nyari pasangan hanya untuk prom date atau lifetime partner? Kata Logan Ury, orang-orang cenderung sulit untuk berhubungan jangka panjang karena terlalu fokus sama hal-hal yang sifatnya pendek atau receh. Seperti lebih mementingkan fisik ketimbang karakter. Di buku ini juga dibahas, kalau lo mau dapat pasangan untuk jangka panjang, maka lo harus perhatikan 3 karakter dari orang ini. Pertama, kestabilan emosinya. Kedua, cara dia berargumen ketika dia nggak setuju atau nggak berkenan sama lo, alias harus asertif. Dan yang ketiga, orang tersebut harus memiliki kindness atau kebaikan hati.
Hal selanjutnya yang perlu disadari adalah gak ada orang yang sempurna. Jadi kalau kita cuma ngejar kesempurnaan, ya pasti waktunya akan habis, energinya akan habis, dan belum tentu hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi instead of kita mencari kesempurnaan, gimana kalau kita alihkan energinya untuk minimal bisa mencari yang kompatibel sama kita. Nah selanjutnya, jangan lupa untuk spread your wings. Jadi kalau selama ini mungkin kalian bingung nyari pasangan tuh di mana sih? Di buku ini Logan Ury nyaranin untuk ikut komunitas. Terus kalau misalnya mau minta dikenalin sama temen juga boleh. Dan gak apa-apa banget kalau mau pakai dating app. Nah yang terakhir nih, putuskan dengan matang ya. Jangan buru-buru untuk menikah. Pastiin dulu, kalian tulisin dulu list pro kontranya itu kayak apa ya. Samain frekuensi, samain visi misi. Dan jangan lupa siapkan rencana yang matang. Termasuk juga backup plan. Gimana? Udah pada siap belum buat ngedate sekarang? Kalau lo merasa relate dan terbantu sama video ini, silakan share ke teman lo yang butuhin. Dan kira-kira topik apa nih yang mau lo denger dari Mencoba Minimalis? Komen di bawah ya. Awo caps. Mencoba Minimalis. Powered by MLab.